Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mawada Ali dengan NIM L0211811305. Kali ini saya akan mempresentasikan video saya tentang materi genetika populasi. Nah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan ke depannya. Yang pertama yaitu DNA dan gen, kedua tentang ekspresi gen, ketiga fenotip dan genotip, keempat alel dan lokus, dan yang kelima penanda genetik. Nah, yang pertama yaitu DNA. DNA merupakan DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode-kode genetik sifat makhluk hidup atau biasa disebut dengan gen. Gen sendiri itu adalah segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino suatu rantai polipeptida atau protein. Nah, DNA ini tersusun atas basa nitrogen yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kemudian gen sifatnya gen akan mengkode sifat. Susunan basa-basa yang mengkode sifat itu disebut dengan gen. Tetapi jika susunan basa-basa yang tidak mengkode sifat itu disebut dengan DNA. Jadi semua gen itu adalah bagian dari DNA. Nah, gen ini merupakan unit yang mengatur pewarisan sifat. Gen terbagi menjadi dua macam, yaitu gen ada disebut dengan gen dominan dan gen resesif. Gen dominan ini disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan pada gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, dalam gen itu ada yang disebut dengan alel. Alel ini merupakan gen yang berpasangan. Contoh, pada huruf besar, T besar dan T besar itu disebut dengan homozigot. Untuk gen itu hanya satu huruf, sedangkan untuk alel ini dua huruf. Kemudian yang T kecil dan T kecil ini disebut dengan homozigot resesif. Kemudian yang pada T besar dan T kecil ini disebut heterozigot. Nah, gen dan alel ini terdapat di kromosom homolog. Kita bisa melihat gambar di samping. Kromosom homolog ini adalah kromosom yang saling bersesuaian. Kemudian gen ini terletak disebut dengan lokus. Lokus ini adalah letak gen dalam kromosom atau rumah suatu gen. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang ekspresi gen. Ekspresi gen ini sendiri merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan. Nah, dalam pembuatan protein tersebut, dalam ekspresi gen terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nah, ini merupakan sel, unit dasar dari semua jaringan makhluk hidup. Dalam sel ini terdapat struktur yang disebut dengan nukleus. Dalam nukleus terdapat inti sel yang berisi gen-gen. Kemudian pada manusia ini gen dibagi menjadi antara 23 pasang kromosom. Nah, dalam kromosom ini mengandung untaian panjang yang disebut dengan DNA yang tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Nah, dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi tentang petunjuk dalam membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut dengan RNA polimerase menempel pada gen. Kemudian bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari base kosong yang ada dalam nukleus. Nah, ini merupakan kode yang menentukan urutan basa asam amino pada RNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Nah, sebelum digunakan sebagai template produksi protein, mRNA ini perlu diproses. Nah, di sini ada penghapusan
penghapusan dan penambahan bagian dari RNA. Nah, kemudian mRNA ini keluar dari inti sel, dari nukleus ini menuju ke sitoplasma. Nah, kemudian bertemu dengan ribosom. Ribosom ini akan mengikat mRNA. Nah, ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang dihasilkan. Kemudian molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Nah, di sini ketiga penyusun mRNA ini akan dibaca sekaligus. Nah, ini akan membentuk, ketika sudah dibaca, akan membentuk susunan asam amino yang hasilnya dapat membentuk sebuah rantai. Nah, setelah asam amino terbentuk, rantai asam amino ini akan terlipat dan membentuk sebuah protein. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu fenotip dan genotip. Fenotip ini merupakan suatu karakteristik baik secara struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pada tingkat organisme, fenotipe adalah suatu sifat yang kita dapat lihat dan kita dapat ukur. Sedangkan pada genotip ini adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Nah, kita masuk ke materi terakhir, materi keempat, yaitu penanda genetik. Penanda genetik ini juga dinamakan dengan penanda marker yang merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotipe suatu individu. Nah, penanda genetik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu morfologi. Nah, penanda genetik morfologi ini kita bisa lihat langsung dari warna, ukuran, atau bagian organ tertentu dari suatu organisme. Kemudian yaitu penanda genetik biokimia. Nah, penanda biokimia ini biasanya digunakan untuk menentukan gugusan darah atau melihat penyakit pada suatu organisme. Yang ketiga yaitu penanda molekul. Nah, penanda molekul ini mengaktifkan aplikasi-aplikasi pengaplikasian DNA dan cDNA. Contoh metode yang biasa digunakan dalam molekul penanda genetik molekul ini yaitu seperti PCR, kemudian RAPD, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah tadi beberapa materi mengenai genetika populasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.